Cuka atau vinegar berasal dari bahasa Prancis vinaigre yang berarti anggur asam. Cuka juga memiliki nama lain yakni asam asetat atau asam cuka. Asam asetat merupakan senyawa kimia berupa asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dalam masakan. Cuka sudah dipakai sebagai bumbu masak sejak 3000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Saat itu sekitar 40% dari total panen gandum digunakan untuk pembuatan cuka. Di Mesir, asam cuka dihasilkan dari fermentasi air rendaman gandum yang ditambahkan dengan mikroorganisme bakteri asam cuka atau Acetobacter. Aroma dan cita rasa khas asam cuka Mesir ini disukai oleh bangsa Yunani dan Romawi. Kedua bangsa tersebut pun akhirnya berusaha membuat cuka dari bahan yang berbeda, antara lain dari getah palem, biji gandum, hingga kurma. Nah, proses pembuatan cuka di Mesir ini diadopsi sebagai proses dasar pembuatan cuka modern yang dipakai hingga sekarang. Di Indonesia, cuka mungkin lebih banyak digunakan sebagai bahan campuran makanan. Namun, cuka disinyalir juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Cuka dapur mengandung berbagai kandungan yang kabarnya bisa menyembuhkan atau mencegah penyakit seperti batuk, flu, hingga hipertensi. Buat masak, Ya kalau setahu saya itu cuka itu biasanya dipakai buat tukang bakso, terus intinya itu buat makanan-makanan. buat makan pempek. Oh menurut saya itu tidak ada. Itu. Belum pernah. Wah kurang tahu juga saya itu sebenarnya, kurang tahu. Kurang paham juga sih saya. Cuka memang dianggap memiliki banyak manfaat untuk kesehatan selain fungsinya untuk menyedapkan masakan. Tapi cuka juga konon memiliki efek samping yang juga dapat mengganggu kesehatan. Nah, apa saja efek samping dari cuka dan berapakah takaran penggunaan yang aman untuk kesehatan? Jawabannya ada di pembahasan Ayo Hidup Sehat berikut ini. Aduh dok, itu yang namanya cuka tuh aku suka banget yang asam-asam kayak gini nih. Pakai apa kalau bakso gitu kayaknya pakai mie. Aduh, sedep-sedep banget gitu lah asam-asam gimana gitu. Suka gak? Apa? Pempek. Pempek suka. Tapi gak diminum gitu kan Kak Bekti? Iya, kadang-kadang aku seruput gitu sih. Tapi ini sehat gak sih sebenarnya sih dok? Nah itu dia, langsung saja kita tanyakan. Ada Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinis. Halo Selamat dokter. siang dok. Selamat siang dok. Apa kabar dok? Baik, ini tadi ngapain makanin? Ini aku seneng banget di cuka nih, aku suka koleksi cuka di rumah. Jadi kalau apapun itu aku asam-asam suka. Jadi sebenarnya nih aman apa enggak sebenarnya? Kita langsung aja ke fakta mitos yang pertama ya dok ya. Siap dok? Siap. Inilah fakta Nah, mitos ini. yang pertama. Mitos atau fakta kalau misalnya cuka ini baik untuk obat infeksi luka luar dok? Itu fakta atau mitos tuh dok? Nah ini adalah mitos. Mitos, kenapa tuh dok? Ya, gini, kita mesti tahu dulu, cuka itu yang beredar, yang kita beli di pasaran itu sebetulnya tidak seperti yang cuka yang sebetulnya, yang dilakukan dalam penelitian. Jadi cuka yang asli itu, jadi cuka dibedakan dua sebetulnya. Cuka yang asli dan cuka yang sintetik. Yang banyak di pasaran adalah cuka yang sintetik. Artinya dibuat dari bahan kimia, asam asetat, dengan konsentrasi yang tinggi, kemudian diencerkan menggunakan aqua, ya seperti itu. Air minum, sehingga kadarnya menjadi lebih rendah. Dan biasanya di pasaran kadar asam cuka ini kira-kira bisa antara 12 sampai 30-an%. Jadi cukup tinggi ya. Dan sedangkan cuka yang dilakukan penelitian yang orang suka bilang, oh pakai cuka itu bagus loh ya, hasilnya A, B, C, D, dan Z. Nah itu adalah cuka yang didapat dari buah, sayur. Kayak cuka apel gitu? Nah seperti itu. Jadi fermentasi dari berbagai macam bahan-bahanan, sayur, buah-buahan, alami gitu grain, ya, Dok? ya. Baik, Gitu, itu ya. jadi itu mitos ya dok ya? Iya, mitos. Ya baik, ini fakta mitos yang berikutnya dok, ini yang berada di masyarakat. Cuka itu dapat digunakan sebagai obat batuk dan pilek. Fakta atau mitos dok? Nah ini mitos lagi. Oke, kenapa tuh dok? Mitos banget. Gimana tuh dok? Ya. Dengan kalau misalnya dengan yang alami gitu mungkin, apakah bisa juga? Ya, gini. Jadi penelitian memang banyak dilakukan terhadap cuka-cuka yang berasal dari bahan alami Ya, ya.
Namun penelitiannya sebatas pada sel kultur maupun pada tikus. Jadi bagus sekali buat batuk pilek yang disebabkan karena kuman-kuman. Nah. Jadi suruh minum, padahal nggak ada korelasinya. Baik. Oke. Ini ada lagi nih dok, yang paling sering didengar di masyarakat nih dok. Katanya konsumsi cuka berlebihan ini tidak baik untuk kesehatan gigi. Fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Oh, duh. Nah. Pantesan gigi saya agak keropos-keropos. Nah. Gigi saya keropos, Dok. Iya. Senang banget makan ini. Nah, kok bisa ya? Pasti pertanyaannya kenapa ya dok? Kok bisa? Cuka yang beredar di pasaran yang tidak berasal dari cuka asli, yang fermentasi buah dan sayur, Ya. ternyata buatan ini kadar asamnya sangat tinggi. Kan Iya. tadi saya bilang kira-kira 12 sampai hampir bisa mendekati 40%. Nah, asam yang tinggi ini mempunyai sifat melarutkan mineral, salah satunya kalsium yang ada di gigi. Wah. Ya, makanya kalau kita habis makan asam-asam, Anda rasanya apa sih? Ngilu Iya, giginya, nggak betul. enak. Nah, salah satunya itu. Nah, Dok, ini ada fakta dan mitos berikutnya, Dok. Cuka apel itu dapat mengendalikan lemak. Fakta atau mitos tuh, Dok? Nah, ini adalah mitos sebetulnya Oh. ya. Faktanya dalam Mitos. penelitian tikus betul, tapi penelitian manusia belum ada bukti yang signifikan. Jadi yang betul-betul, oh kelihatan ya perbedaannya. Betul, orang kalau minum cuka apel ternyata bisa langsing untuk obesitas karena melarutkan lemak. Nah, Ya. itu penelitiannya memang belum ada. Oh gitu. Ya. Nah ini sebenarnya cuka ini merusak lambung nggak sih, Dok? Tapi jadi jawab dulu, Dok. Kita Iya. mau lihat yang berikut ini. Kita akan sama-sama menyaksikan ragam-ragam cuka. Ya. Saya suka banget cuka, Dok. Kita lihat yuk. Pemirsa, cuka merupakan salah satu gugus asam karboksilat yang paling sederhana yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Selain sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan, cuka juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet dan ternyata juga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis cuka yang terpopuler hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Pertama, ada cuka beras atau rice vinegar. Cuka jenis ini adalah hasil fermentasi dari beras yang sering digunakan pada masakan di Asia Timur seperti sushi. Berkat aromanya yang cukup tajam, cuka beras juga kerap dimanfaatkan untuk menghilangkan bau amis pada makanan. Kedua, ada cuka apel atau cider vinegar. Selain sebagai penyedap rasa dan penambah rasa asam alami pada masakan, cuka jenis ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan seperti daging, sayur, dan acar. Selain itu, kandungan mineral di dalam cuka apel disinyalir bisa membantu proses penghancuran lemak. Hal tersebut juga membuat cuka apel semakin populer di kalangan orang yang menderita obesitas. Ketiga, cuka anggur merah atau red wine vinegar. Sesuai dengan namanya, bahan dasar pembuatan cuka ini adalah anggur merah. Kualitas cuka anggur merah ini juga bervariasi tergantung dari kualitas buah anggur yang dipakai dan lamanya pembuatan. Semakin lama proses pembuatannya, maka cuka yang dihasilkan akan semakin baik kualitasnya. Tingkat keasaman cuka jenis ini cenderung lebih rendah daripada cuka apel. Sama seperti jenis cuka lain, cuka anggur merah juga sangat cocok dipakai sebagai bahan penyedap untuk makanan seperti salad dan makanan yang berbahan dasar daging. Tapi, cuka anggur merah ini konon juga digunakan sebagai suplemen kesehatan oleh kebanyakan orang di benua Eropa, terutama untuk diet dan menunda efek penuaan. Keempat, ada cuka balsam atau balsamic vinegar. Cuka balsam juga dibuat dari buah anggur seperti cuka anggur merah. Bedanya, buah anggur yang digunakan hanya tumbuh di wilayah Modena dan Reggio Emilia, Italia.
Proses pembuatan cuka jenis ini juga sangat lama, yaitu sekitar 12 tahun. Dari segi cuka balsam berwarna coklat kehitaman, sedangkan cuka anggur berwarna kemerahan. Biasanya, cuka balsam digunakan untuk menambah cita rasa pada masakan Eropa, khususnya masakan Prancis dan Italia. Cuka balsam dianggap mampu meningkatkan rasa dan aroma asli dari sebuah hidangan. Hal tersebut membuatnya menjadi primadona di antara cuka lain sebagai penyedap masakan. Pemirsa, salah satu makanan yang identik dengan asam cuka adalah empempe. Nah, Anda pasti salah satu penyuka empempe sama seperti saya nih, penasaran ya, apa benar sih kuah dari empempe itu atau biasa disebut dengan cuka empempe itu ada cuka benarannya di dalam atau memang menggunakan bahan-bahan lain, bahan-bahan alami yang juga terasa asam. Nah, di samping saya ini sudah ada seorang penjual empempe ya. Ini dengan Mas Nodi nih pemirsa yang akan menjabarkan kepada kita nih bahan-bahan apa saja yang ada di depan ini untuk membuat cuka empe-empe. Apa aja Mas Nodi, bisa dijelasin? Boleh. Ini pertama kita pakai bawang putih. Ada gula aren. Nah, kalau untuk cuka pempek sendiri tuh sebenarnya hasil fermentasi dari gula atau gimana? Atau memang ditambahkan asam dari bahan alami? Ya, jadi kita pakai asam sendiri. Jadi tidak pakai fermentasi. Ini dia rahasianya. Tadi pemirsa yang saya bilang ini pengganti cuka ya. Selanjutnya kita punya bahan apa ini? Ini udang rebon ya. Kemudian ada cabai rawit nih, saya lihat ya. Terus kemudian ada, nggak lupa ya, kalau masak nggak pakai garam nggak enak rasanya. Oke, langsung kita mulai proses pertama. Oke, apa aja yang dimasukin? Pertama kita masukin gula. Oke, setelah gulanya dimasukin, apa lagi Mas? Bawang putihnya kita blender dulu, langsung kita campurin semua bumbunya. Oh, ini juga udang rebon juga. Udang rebonnya juga kita campurin. Dicampur. Cabai rawit. Kita langsung blend sekalian. Oke. Ini kita tunggu berapa lama nih Mas? Ini paling sekitar 30 menit dia mendidih sampai gula ini cair, semua cair. Iya. Kalau udah, ini sekalian langsung kita masukin. Oh, asam kanisnya jangan lupa. Ya. Ini yang pemberi rasa asam betul. ya. Soalnya ini semakin lama asamnya akan semakin banyak keluarnya. Jadi asamnya semakin keluar. Oh gitu. Jadi semakin lama dimasukin, semakin dia lama rasanya dimasak, asamnya akan semakin keluar. Akan semakin asam. Betul. Nah, udah mendidih, Jadi, udah matang. kita tambahkan. Gulanya udah cair semua di dalam. Kita tambahkan gula, garam. 2 sendok makan. Oke, berarti ini sudah boleh dimatiin ya. Boleh. Kompornya udah diaduk-aduk. Kita matikan. Oke, kita matiin. Nah, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Kita plating. Saatnya mencicipi nih pemirsa, sudah jadi nih tadi kuah dari empempenya. Saya cobain dulu ya, coba kuahnya. Ini rasanya kayak gimana ya? Bisa juga ternyata bikin di rumah sendiri. Betul, ya Mas ya. jadi Ternyata kalau mau bikin gampang sekali, nggak perlu waktu lama dan bahannya pun gampang dicari. Yang tadi Mas Nodi bilang ya, manis dan pedas dan juga asamnya itu semuanya pas sekali pemirsa, karena ini memang tidak pakai cuka ya. Betul. Jadi asam yang terasa ini dari kuah pempeknya ini beda, jadi nggak terlalu menusuk di tenggorokan ketika kita makan, dan dia tidak meninggalkan bekas yang agak kurang enak ya di mulut ya. Ini kita cobain. Kalau orang Palembang matanya itu dicocol. Dicocol terus dihirup. Kuahnya itu dihirup, jadi lebih berasa lagi. Oke, coba ya. Ini kita coba, udah diaduk, kemudian disatukan sama adaannya. Sekarang kita cobain. Kuahnya ini pemirsa, Anda bisa coba sendiri di rumah. Itu tadi caranya pembuatan cuka pempek dari Mas Nodi.
Lydia, kamu bikin ngiler deh. Iya, enak sekali tuh pempeknya. Enak banget kayaknya, dan apalagi ternyata kita lihat tadi pembuatan asamnya itu ya, atau bumbu cukanya dari empek-empek itu ternyata alami sepertinya Iya, dan ya. nggak pakai cuka, itu jadi diganti dengan asam alami. Iya. Nah itu jadi berarti ada yang alami dan ada yang sintetis gitu Iya, dong. betul ya. Jadi cuka itu memang kan alami dan sintetis. Alami artinya bahan dasarnya adalah dari tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan ya. Kemudian kalau yang sintetis dibuat dari bahan kimia, kemudian diencerkan menggunakan air. Nah itu dia nih, ini lebih bahaya yang mana dok kalau misalnya? Bahayanya biasanya berkaitan dengan kadar asamnya. Iya. Jadi makin tinggi kadar asamnya biasanya makin tidak aman. Tidak aman untuk apa, lambung? Untuk lambung, untuk Oh, tadi. gigi dan sebagainya ya. Jadi terlalu asam. Nah biasanya itu didapat dari yang sintetis karena mereka membuat. Artinya dari konsentrasi tinggi diencerkan. Nah dari yang sintetis kadarnya itu bisa sekitar belasan. Jadi antara 15 sampai 40%. Jadi tergantung mereka buatnya mau berapa persen. Nah tapi kalau dari cuka alami maka kadarnya itu biasa antara 2 sampai 6%. Jadi memang Jauh rendah, ya, Dok, ya? jauh Rendah banget dan ya. alami. Dan jangan lupa bahwa produk alami ini juga selain mengandung asam asetat ya sebagai dasar dari cuka, dia juga banyak mengandung polifenol, antioksidan dan sebagainya. Kan dari bahan alami. Misalnya dari apel sendiri ada antioksidannya. Lalu kalau dari anggur pun ada antioksidannya. Dari beras sendiri punya keunggulan lainnya. Nah ini untuk konsumsinya boleh diminum begini apa gimana dok? Ya, kalau dalam penelitian yang diberikan pada tikus, jadi mereka lakukan banyak penelitian, diberikan pada tikus dihitung per mililiter. Jadi dikasih 1 mili, 2 mili pada tikus. Artinya dikasih minum seperti itu. Tapi kalau buat kita ada yang menggunakan sebagai minuman mereka karena enggak terlalu asam dan kadang-kadang ada yang wangi buahnya juga berasa ya. Biasa diberi 5 mili seperti itu. Dan paling sering ini Kalau memang Ci mau digunakan. Kayaknya udah Dia pengen coba deh dok. Terus dok. dan yang paling sering mereka gunakan sebagai campuran makanan. Misalnya dioles di atas roti seperti Gitu. itu. Nah nih dok, ya. ini ada fakta dan mitos nih dok. Apa namanya, benar nggak nih cuka apel ini bisa mencegah diabetes? Ya, ini adalah mitos ya. Nanti kalau ditanya, tapi ya dok banyak sekali orang-orang bilang bagus hasilnya. Betul, mereka banyak melakukan penelitian pada tikus. Tapi penelitian pada manusia memang masih jarang sekali. Dan kalaupun ada cuma studi epidemiologi. Jadi hanya data-data yang dikumpulkan lalu dianalisa seperti itu. Dan hasilnya juga banyak yang tidak signifikan. Baik, terima kasih banyak Dokter Terima Ida kasih, informasinya. terima kasih. Nah, berikut ini kita masih ada nih tayangan tentang fakta unik mengenai paru-paru manusia. Coba kita lihat tayangannya berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, paru-paru merupakan salah satu organ penting dalam sistem pernafasan manusia. Fungsi paru-paru pada dasarnya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selain fungsinya yang sangat penting bagi tubuh, ternyata paru-paru memiliki beberapa fakta unik. Penasaran? Berikut rangkumannya. Fakta unik pertama, paru-paru merupakan lambang penting bagi masyarakat Mesir kuno. Masyarakat pada zaman Mesir kuno sangat mengagungkan paru-paru karena tanpa paru-paru manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Saking pentingnya paru-paru bagi masyarakat Mesir kuno, mereka mengabadikan paru-paru dalam bentuk simbol-simbol kuno yang dikenal sebagai hieroglif. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, hieroglif berbentuk paru-paru dan tenggorokan sudah banyak terukir di makam hingga sarkofagus para Firaun. Lambang tersebut memiliki makna kesatuan karena paru-paru dan tenggorokan dianggap sebagai satu kesatuan yang harus bekerja sama demi kelangsungan hidup manusia. Fakta unik selanjutnya yakni paru-paru dapat mengapung. Mengapa demikian? Karena nyatanya masing-masing paru-paru Anda mengandung sekitar 300 juta struktur sel yang mirip balon dan disebut sebagai alveoli. Alveoli inilah yang menggantikan limbah karbon dioksida dalam darah dengan oksigen. Ketika alveoli terisi dengan udara, maka paru-paru bisa mengapung.
Bahkan bisa jadi paru-paru adalah satu-satunya organ di tubuh manusia yang bisa mengapung. Tubuh manusia terdiri dari sistem organ yang saling berkaitan antara satu dan lainnya seperti saraf, darah, paru-paru, dan jantung. Siapa sangka dengan berat hanya 550 hingga 600 gram, ternyata paru-paru memiliki 300.000 pembuluh darah kapiler di dalamnya. Pembuluh darah terkecil di dalam tubuh ini berdiameter 5 hingga 10 mikrometer yang menghubungkan arteriola dan venula. Dengan adanya pembuluh darah kapiler ini, pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dapat berjalan lancar. Uniknya, jika kita merenggangkan seluruh pembuluh darah kapiler di paru-paru, panjangnya bisa mencapai 2.400 km loh pemirsa. Fakta unik yang terakhir adalah kemampuan paru-paru untuk merasakan rasa. Bukan hanya lidah, paru-paru ternyata juga dapat merasakan rasa pahit dari makanan yang kita makan. Kemampuan paru-paru ini ditemukan oleh Stephen B. Liggett, salah satu peneliti di University of Maryland, Amerika Serikat. Menurutnya, paru-paru memiliki reseptor rasa pahit seperti yang ada di lidah. Hebatnya, reseptor pahit di paru-paru dapat menjadi penolong bagi para penderita asma. Karena pada penderita asma, reseptor tersebut akan memicu terjadinya batuk dan sesak jika menghirup senyawa racun yang umumnya terasa pahit. Nah, hal tersebut menjadi isyarat bagi para penderita asma untuk menyingkir dari lingkungan penuh polutan tersebut sehingga mampu terhindar dari serangan asma. Nah, itu tadi fakta-fakta unik tentang paru-paru manusia. Hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat.